Oke Capricorn, kali ini buat kamu di bulan Maret 2019. Seperti biasa, Capricorn, di atas itu adalah asmara percintaan kamu dan di bawah ini adalah karir dan keuangan kamu. Di bawah ini ada bottom of the deck atau tema dari zodiak ini ya. Tema dari zodiak Capricorn. Oke Capricorn, sebelumnya untuk kamu yang mau konsultasi tentang masalah pribadi kamu atau private reading, bisa hubungi line ataupun Instagram aku sudah taruh di foto ataupun di bawah deskripsi judul. Jadi kalau mau tanya-tanya atau mau konsultasi bisa dari line ataupun Instagram aku ya. Oke, yang pertama untuk bottom of the deck-nya atau temanya ada The Sun dan Seven of Pentacles Capricorn. Nah, biasanya kalau Seven of Pentacles ini adalah satu pesan, message-nya itu adalah waiting, ya menunggu, bisa menunggu hasil, menunggu seseorang, menunggu, ya pokoknya adalah hal-hal yang kamu nanti-nantikan gitu loh. Nah, di saat-saat ini yang aku lihat tuh ada The Sun, jadi kayak kamu menunggu kapan, kayak misalnya menunggu keuangan atau pemasukan kamu, menunggu gaji, menunggu keuntungan. Ya, keuntungan yang besar itu terwujudkan ya. Mungkin menunggu usaha yang udah dibangun tuh bisa dapat keuntungan yang maksimal. Atau di saat-saat ini kamu menunggu seseorang untuk kembali sama kamu, atau kamu menunggu kebahagiaan di dalam hidup kamu itu menjadi apa ya? eh, Kayak mungkin kamu menunggu seseorang yang lagi LDRan atau menunggu kabar dari seseorang yang sudah lama tidak kamu ketahui, bisa aja. Jadi untuk saat ini Capricorn pesannya adalah menunggu untuk sesuatu yang lebih jelas, yang lebih buat kamu semangat, buat kamu happy gitu ya. Itu tadi temanya. Dan buat asmara, percintaan kamu, di sini ya memang sesuai sih dengan temanya. Cuman di sini aku ngelihat asmara kamu tuh eh, kamu sama pasangan ataupun mungkin yang sendiri ya dengan gebetan itu kendalanya ada di keegoisan. Yang satu kayak mengintimidasi, yang satu kayak ngebosi gitu. Jadi kayak punya sifat yang bos, merintah ini itu, nuntut ini itu, sedangkan yang satu lagi gak mau diperintah. Ya, yang satu lagi punya prinsip, punya harga diri, jadi nggak suka kayak diinjek-injek. Jadi dua-dua ini kendalanya kamu dan pasangan atau mungkin kamu dan suami atau istri kamu, kamu dengan gebetan itu kendalanya ada di keegoisan kalian berdua. Jadi di sini kunci untuk hubungan yang bisa saling mengisi satu sama lain. Permasalahannya hanya di dua-dua itu harus ada yang mengalah. Contoh misalnya gini, kalau suami istri. Istri itu kan perempuan ya. Perempuan itu kan melayani suami. Walaupun kita sebagai perempuan, kita tidak boleh diinjak-injak suami. Tapi kita juga tidak boleh meninggi atau kita juga tidak boleh angkuh atau tidak boleh kayak sombong sama suami atau mungkin penghasilan kamu lebih dari suami terus kamu mengintimidasi suami kamu. Jadi gunakan suami kamu itu tetap untuk kamu hormatin. Jadi wibawa suami kamu itu tetap ada gitu. Jadi keegoisan kalian ini yang harus kalian minimalisir lah, diminimkan gitu. Jangan dua-duanya kayak angkat bicara, dua-duanya angkat apa ya, mau perang jadinya. Nah, itulah situasi itu yang terkadang membuat hubungan kamu dan pasangan, kamu dan suami atau kamu istri atau kamu dan gebetan kamu jadinya panas. Sebenarnya hubungan ini bisa diperbaikin, Rikon, bisa memperbaiki situasi. Tapi kamu kebanyakan mikir. Kamu lagi-lagi berpikir gimana ya supaya hubungan kalian itu lebih kayak punya satu harapan yang bisa saling mengimbangin, yang saling bisa ngasih masukan, yang saling bisa kayak misalnya pacar kamu baru pulang kerja,
dia datang ke kamu atau misalnya dia ngejumpain kamu tuh rasanya tuh adem gitu, nggak panas. Kenapa panas? Ya panas terus mau marah-marah ya karena itu tadi kendalanya ada di dua orang yang benar-benar egois dua-duanya. Jadi masalahnya bukan kamu capek untuk berpikir, kamu capek berpikir gimana ya caranya supaya hubungan ini tuh bisa adem, tentram gitu. Sebenarnya masalahnya itu kecil, tapi jadi besar karena apa? Dua-duanya itu kayak angkat pedang, mau perang gitu. Nggak ada yang mau ngalah. Dua-duanya mau angkat bicara, dua-duanya kayak angkat, aku suami kamu, aku istri kamu, atau aku pacar kamu, aku laki-laki loh. Kamu cewek, tapi kok kayak nggak menghargain aku. Dua-dua sama-sama nggak menghargai, jatuhnya apa ya berantem. Nah makanya untuk situasi Capricorn pada saat ini, di bulan Maret, hindarilah uh, hawa-hawa panas dengan keegoisan. Yang namanya ego issue itu harus benar-benar konsultasi. Gimana caranya untuk saling menghormati, gimana caranya kalau ada permasalahan yang satu angkat bicara, yang satu netral gitu. Jadi jangan dua-duanya mau emosi, nggak ada solusi, nggak ada jawaban gitu loh. Kuncinya ada di kalian berdua dan keegoisan kalian. Itu aja sih. Oke, untuk keuangan dan karir, di sini kalau pemasukan sih sebenarnya netral ya, bisa seimbang sih aku lihat. Pemasukan keuangan kamu sebenarnya seimbang. Karena di sini temanya kamu waiting, mungkin menunggu hal yang lebih gitu. Menunggu keuangan kamu mungkin pemasukannya lebih. Tapi di sini aku melihat mungkin keuangan kamu ya seperti biasa sih, nggak minim, tidak naik, tidak turun juga, stabil gitu, stabil dan seimbang. Cuman permasalahannya ada aja, ada aja hal-hal yang harus keluar gitu. Misalnya kamu udah manage keuangan nih, ya udah manage keuangan, pengeluaran misalnya gini, kebutuhan kamu udah 10 ya, kebutuhan kamu yang udah kamu catet atau kamu atur tuh 10 pengaturan keuangan. Tapi lagi-lagi kayak jebol. Lewat dari 10, ternyata ada 15 pengeluaran. Dan selalu ada aja begitu gitu, kayak ada aja pengeluaran mendadak yang secara tiba-tiba tidak kamu ketahui. Nah, untuk hal-hal seperti ini Capricorn, kamu harus usahakan keuangan kamu selalu ada lebihnya sedikit. Jangan sampai rest banget, jangan sampai bahasa netralnya. Jangan sampai bablas habis gitu. Jadi sebelum misalnya akhir bulan masih adalah sisa-sisa sedikit gitu. Masih ada sisa-sisa untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang secara tiba-tiba yang kamu nggak tahu harus dikeluarin, tiba duitnya nggak ada, bingung. Ya, jadi aku melihat kalau keuangan si Capricorn, keuangan kamu tidak turun, bahkan tidak naik juga. Jadi kayak stabil sih pengeluaran dan pemasukan kamu. Cuman terkadang udah kamu manage segimana rupanya, tapi ada aja pengeluaran secara tiba-tiba. Makanya untuk hal macam ini harus lebih ya lebih dilebihin lah keuangannya. Jangan akhir bulan sudah minus banget, ketiba ada perlu, kamu bingung gimana cara apa ya, tanggung jawab yang harus kamu keluarkan itu gimana gitu kalau keuangannya sudah tidak ada lagi. Jadi berhati-hati juga sih, harus ada nyimpen duit lah paling enggak sedikit untuk di akhir bulan gitu. Jadi kalau ada pengeluaran secara tiba-tiba kamu enggak kaget gitu. Oke? Segitu aja sih buat Capricorn ya. Kalau mungkin yang belum punya kerjaan, belum diterima di kantor atau gimana, nah seperti temanya waiting boleh, menunggu tuh boleh, tapi kalau tidak ada usaha sama aja menunggu hal yang tidak pasti. Nggak mungkin direktur tiba-tiba ke rumah kamu kerja di tempat dia, kan nggak mungkin. Jadi harus ada usaha, harus ada berdoa, harus ada keyakinan juga. Jadi nggak bisa cuman untuk waiting aja, nggak bisa untuk menunggu doang gitu.
Oke, segitu aja buat Capricorn. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you.